warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar Abbas. Saya kelas HPIA jurusan Hukum Pidana Islam semester 3. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang tahapan proses peradilan pidana. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu tahapan proses peradilan pidana, saya masuk dulu di terjadinya delik dan pihak-pihak hak. Terjadinya delik terbagi atas 4 bagian. Yang pertama itu tertangkap tangan, pasal 1 butir 19 KUHP. Yang kedua karena laporan, pasal 1 butir 24 KUHP. Yang ketiga karena pengaduan, pasal 1 butir 25 KUHP. Yang keempat diketahui sendiri atau pemberitahuan melalui surat kabar, radio, dan lain-lain. Masuk ke bagian pihak-pihak hak. Yang pertama tersangka, pasal 1 butir 14 KUHP. Yang kedua terdakwa, pasal 1 butir 15 KUHP. Yang ketiga penyidik, pasal 1 butir 1 KUHP. Yang keempat penyelidik, pasal 1 butir 4 KUHP. Yang kelima jaksa, pasal 1 butir 6 KUHP. Yang keenam penuntut umum, pasal 1 butir 6B KUHP. Yang ketujuh advokat, pasal 1 butir 13 KUHP. Yang ke-8 pasal 1. Yang ke-8 hakim, pasal 1 butir 8 KUHP. Yang ke-9 saksi, pasal 1 butir 26 KUHP. Kita masuk ke tahapan pra-adjudikasi. Tahapan pra-adjudikasi yaitu terbagi dua. Yang pertama penyelidik dan penyidik. Penyelidik yaitu serangkaian tindakan penyelidik mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Penyelidik terdapat dalam pasal 1 butir 5 KUHP. Dan yang kedua penyidikan. Penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari bukti. Penyidikan terdapat dalam pasal 1 butir 2 KUHP. Masuk ke penyidikan. Penyidikan terbagi 4, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Masuk ke penangkapan. Penangkapan yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti permulaan. Penangkapan terdapat dalam pasal 1 butir 20 KUHP. Masuk ke penahanan. Penahanan yaitu penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut hukum, atau hakim dengan penempatannya dalam hal sesuai yang diatur dalam KUHP. Penahanan terdapat dalam pasal 1 butir 21 KUHP. Yang ketiga yaitu masuk ke penggeledahan. Penggeledahan adalah alat dan sarana dari penyidik untuk mengumpulkan keterangan suatu kasus pidana. Penggeledahan terbagi atas 2, yaitu penggeledahan rumah dan badan. Penggeledahan rumah terdapat dalam pasal 1 butir 17 KUHP, sedangkan penggeledahan badan terdapat dalam pasal 1 butir 18 KUHP. Masuk ke penyitaan. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya. Penyitaan terdapat dalam pasal 1 butir 16 KUHP. Dan kita masuk ke penyidikan. Setelah semua ini telah didapatkan bukti-bukti, maka dibuatlah BAP, berita acara pemeriksaan. Setelah penyidik membuat BAP, berita acara pemeriksaan, maka penyidik menyerahkannya kepada JPU, jaksa penuntut umum, dan selama 7 hari JPU memeriksa berita acaranya, dan apabila ada kekurangan maka JPU mengembalikannya kepada penyidik, dan itu disebut dengan P18. Setelah BAP diberikan kepada penyidik, maka penyidik memperbaikinya selama 14 hari, dan setelah diperbaiki BAP, penyidik menyerahkan ulang BAP kepada JPU, maka itu disebut dengan P19.
Setelah BAP diterima kembali oleh JPU, Jaksa Penuntut Umum, dan setelah dianggap sudah tidak ada lagi yang diperbaiki dan itu sudah bisa diterima oleh JPU, maka JPU memberikan BAP tersebut kepada pengadilan negeri. Maka di situ disebut dengan P21 ke pengadilan negeri, maka itu disebut dengan adjudikasi. BAP telah diterima di pengadilan negeri. Setelah itu pembacaan surat dakwaan. Setelah pembacaan surat dakwaan, masuk ke eksepsi, hak terdakwa menjawab surat dakwaan. Masuk lagi ke putusan sela. Setelah putusan sela, masuk ke pembuktian. Pembuktian ini terdapat alat bukti pasal 184 KUHP. Yang pertama keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga surat, yang keempat petunjuk, yang kelima keterangan terdakwa. Setelah pembuktian, kita masuk ke pembacaan tuntutan. Setelah pembacaan tuntutan, kita masuk ke pledoi pembelaan terdakwa. Setelah pledoi, kita masuk ke replik jawaban penuntut. Setelah replik, kita masuk ke duplik jawaban terdakwa. Setelah duplik, kita masuk ke musyawarah majelis. Dan yang terakhir yaitu pembacaan putusan. Setelah pembacaan putusan, tetapi terdakwa belum menerima putusan atau tidak puas dengan putusan pengadilan, maka terdakwa bisa melakukan upaya hukum dan kita masuk ke pasca adjudikasi. Upaya hukum terdapat dua, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa yaitu yang pertama banding dan yang kedua kasasi. Dan upaya hukum luar biasa yaitu pertama peninjauan kembali dan yang kedua pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum. Baiklah, terima kasih karena telah mendengarkan video ini dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.